to Nongki episode 2. Kali ini Nongki ini lumayan spesial. Kenapa? Karena kita sendiri ini sedang kolaborasi sama All Out. Nah, All Out ini jadinya kita ngebahas seputar project akhir di branding. Kita tahu sendiri kan branding ini banyak banget ya project-project akhirnya. Dan kali ini bakal dipimpin sama gue MC Wimala Pradana dan kita udah ada 2 guest speaker kita. Boleh tepuk tangan semuanya di sini. Buat guest speaker kita. Oke, sebelumnya mungkin kata speaker sekarang boleh perkenalkan diri kalian sama kesibukan kalian apa sih di kampus, mungkin mulai dari kata. Oke. Ini aku ngomong sana. Enggak, saya sini ngobrol aja santai. Oke, aku namanya Nisha Margaret, aku dari satu branding. Sekarang kesibukan aku jadi Lodestar tahun ini, terus jadi koordinator PMBLC sama intern di S1 branding. Oh, intern juga di S1 Iya. branding ya? Oh, keren banget. Oh, kakaknya? Halo, aku Lisha. Sekarang aku branding semester 5 juga. Terus kesibukannya studi, kuliah, terus mungkin ikut beberapa lomba. Ada ambil beberapa job freelance juga. Terus mungkin kayak ya udah kayak gitu-gitu aja sih. Ya benar. Jalani kehidupan kuliah. Nah, kalau misalkan ini kan kita ngundang nih kakak gestar nih di misalnya orang-orang yang dulu sempat menang CJ, ya kan? Dan CJ ini kalau di waktu tahun kuliah kakak itu bahas BPJS ya? Iya, Iya. BPJS. BPJS. Nah, itu boleh nggak kasih latar belakang? Kenapa sih awalnya gimana sih BPJS ini dan kalian tuh pemilihan kelompoknya awalnya gimana? Kayak apakah emang kakak gara-gara udah kenal kita jadi oh mau nih sama yang ini atau gimana Iya. gitu? Kita pas semester 3 emang karena pas masuk semester 3 kebetulan mereka itu kayak kelompok aku sebelumnya di semester lalu. Jadi kayak bisa dibilang hoki sih. Jadi kayak masuk, oh ketemu mereka lagi. Iya, teman-temannya udah itu Oh, lagi. kenal ya, Iya, jadinya. kan semester Langsung 1 aja. 2 kan gabung kan kelasnya kan masih sama. Nah, semester 3 itu sebenarnya udah mulai kepecah. Tapi ternyata di semester 3 tuh banyak teman-temannya dari semester 1 2 juga. Jadi langsung bikin satu kelompok gitu. Nah itu kalau misalkan dari BPJS-nya sendiri, kita kan bahas latar belakang nih. Mereka awalnya itu mintanya apa sih? Kayak yang mereka presentasikan ke kalian pasti kan awal ada presentasi ya. Yang mereka presentasikan tuh awal apa sih? Sebenarnya kalau yang mereka minta itu kalau dirangkum itu mereka cuma mau kita benerin servisnya mereka, kayak kita cari tahu journey dari customer mereka, habis itu kira-kira apa nih yang like. Nah habis itu kira-kira apakah itu pengaruh ke servisnya mereka, terus udah deh kita bikin apapun itu untuk ngebenerin servisnya mereka yang like itu. Oke. Nah kalau persiapan awal-awalnya nih, kakak itu waktu CJ pertama siapin kayak misalkan PPT-nya atau kakak udah langsung mulai siapin pertanyaan buat interview, itu persiapannya kakak kira-kira gimana? Gini kan dari kakak? Kalau dari kita sih dari dosennya juga mendukung ya, kayak mereka dosennya kebetulan waktu itu Paraditya. Jadi Paraditya ini setiap habis dia ngasih materi biasanya dia tuh bakal ada kayak minggu depannya ada untuk presentation progress dari apa yang telah kita cari research gitu kan. Dia biasanya minta nanti itu per presentation progress itu dia misalnya tadi yang kayak dibilang bikin pertanyaan buat interview, terus nanti tuh dinilai sama para Dityanya gimana, Dikasih feedback. ya Oh, feedbacknya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang itu bisa kita perbaikin lagi, terus nanti di progress minggu depannya itu bisa jadi lebih baik lagi gitu sih. Kalau aku soalnya juga emang harus presentasi progres juga. Nah, tapi aku pengen tahu nih, kalau misalkan presentasi progres, apa sih kira-kira poin-poin yang harus banget di setiap minggunya itu kita dapetin, bukan dapetin, kayak poin-poin yang nggak boleh kelewat lah istilahnya. Kalau poin-poin yang nggak boleh kelewat itu biasanya memang ada di guideline-nya. Terus kayak apa ya? Biasanya udah diminta sih Udah diminta sama gitu di dosennya. guideline-nya. Iya, dosennya bisa langsung ngasih tahu dari minggu ini saya misalnya minta ini. Nanti minggu depan kalian udah harus siapin ini gitu biasanya. Soalnya Kayak langsung dikasih tahu, misalnya minta map-nya, minta Iya. warna. Jadi dia kita Fishbone-nya. bikin aja sesuai yang mereka minta. oh soalnya kayak dosen aku tuh kasih kebebasan gitu, mau Oh, kasih beda. progres apapun. Oh kalian ada guideline-nya gitu ya? Kita ada guideline-nya. Oke. Nah, kalau misalkan selama progres itu kalian itu ada nggak sih selama itu kayak dengan kelompok itu ada pertikaian atau misalkan ada masalah-masalah gitu ketika pas kerja kelompok, tarik selek gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Kebetulan memang kelompok kita pada saat semester 3 itu bisa dibilang fun banget. Fun, ya, asik banget. Cuman pertikaiannya mungkin
oh adalah pas hari-hari hanya ini Ya. dimana kayak semuanya waktu yang dikasih buat bikin booth. Oh jadi kita pas semester 3 itu kita CJ-nya bikin booth di kampus. Iya. Oh iya. Nah tapi dikasih waktunya kan dikit. Terus kayak kita sebenarnya waktu itu agak mepet juga nyiapin boothnya. Iya, itu soalnya bentrok sama pengumpulan paper dan PPT. Kita ngumpulnya telat, tapi juga harus ngejar buat bikin booth sama konsep boothnya. Nah di situ kadang ada slack ya. Ada lah dikit lah. Ada malah dikit lah, gitu lah. Tapi Iya. dikit kecil. Iya, soalnya kan sering pasti ya kalau ada kelompok Iya. selek satu sama lain. Apalagi bikin booth-nya itu kira-kira yang harus ada pembedanya nggak kelompok kakak sama kelompok lain? Karena kan temanya mirip kan. Tapi itu booth-nya itu masuk ke kreativitas dan juga tema Iya. apa yang mau kita bawain untuk si BPJS ini. Kalau kita pas itu jujur Konsepnya lucu sih. konsepnya Lucu memang banget. iya konsep dan warnanya itu beda banget dari yang lain. Iya. Bagaimana diceritain tuh gimana tuh kan? Jadi filosofinya gimana ya, waktu itu kita lagi kerja kelompok mau bikin paper tadinya. Terus habis itu lagi bercanda-bercanda nih sambil mikirin konsep buat booth, kayak kira-kira konsep boothnya apa ya gini-gini. Tadinya tuh bahkan kita mau masuk ke fairy tale. Fairy tale. Mau jadi peri tadinya. Mungkin kita mau jadi peri, kita mau pakai sayap. Unik Iya. sih, tapi kan jadi Iya, dapat tapi attention. ketawa-ketawa soalnya kayak emang ada barang yang mendukung buat kita tadi mikir ke fairy tale. Terus tiba-tiba karena kita mikir waktu itu problem dari BPJS kita ini kan waiting line kan. Nah, biar waiting line ini itu tuh biar cepet tuh gimana? Nah, kita tuh nangkep kata kuncinya cepat. Jadi kita mikir kayak oh bisa nih jadi pembalap gitu kan. Nah, makanya nama booth kita kemarin tuh kilat. Jadi semua konsepnya tuh merah, hitam, putih, terus ada bawa motor-motoran, gitu, ada bendera. Iya, ada Wah, bawa niat ya. motor-motorannya. Oke. Oh, jadi kalau misalkan dari kakak sendiri kan aku nanti bikin booth juga nih. Nah, kira-kira tips and triknya itu apa sih selain dari kreativitas tadi? Apa ya? Ini sih menurut aku warna booth itu ngaruh banget. Oh iya. Jadi kita pas itu karena merah, kita satu-satunya merah di sini. Iya, Merahnya cuman- hijauan gitu. Udah gitu abis itu, oh di booth kita itu bukan sekedar kayak cuma naruh poin-poin apa yang mau kita highlight ke orang BPJS ya, tapi kita ada bikin kayak mainan gitu juga. Iya, mana interaktif. Semacam mainan interaktif gitu. Jadi memang ada beberapa juri yang datang ke Pinshoot karena mainan itu. Tertarik banget Iya. ya. Iya. Oke. Nah, kalau tadi kan udah bikin booth. Sekarang kita nih final projectnya ada nggak yang kayak dari jurinya itu kan pasti datang buat nanya gitu kan. Nah itu pertanyaannya tuh kayak pasti ada yang bikin pikir dua kali ya kan, bikin kalian bingung. Itu cara kalian kayak menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang tajam tuh gimana sih? Tajam. Kalau pas itu tuh mungkin karena kendala waktu juga kan. Jadi boothnya banyak, tapi mereka juri-juri mungkin cuma dikasih waktu berapa lama lah, dikit lah gitu buat menilai kita kan. Jadi sebenarnya pertanyaan yang mereka kasih ke kita ini tuh Repetitif. gak yang terlalu tajam. Mereka cuma kayak, oh kalau penasaran ini udah langsung tanyain ini, udah. Tapi yang aku ingat pertanyaan dari kita itu nggak ada yang terlalu mengarah ke analisa consumer journey-nya bahkan. Iya. Lebih Iya. ke Pendapat ide kita. kita langsung, Iya. pendapat kita. Jadi kalau pada saat itu sebenarnya pertanyaannya lumayan gampang dijawab semua, repetitif juga kayak yang tadi Nesha bilang. Jadi sebenarnya pertanyaan itu cuma general gitu ya. Iya, Iya. bisa dibilang mereka nanyanya general. Jadi misalkan booth yang ini ditanyanya apakah pertanyaan yang sama atau Iya, banyak kayak gitu. Jadi Gaka udah dapet insight dari Iya. kelompok sebelah nih. Nah. Oke. Nah, kalau misalkan dari segi booth sendiri, kalau pertanyaan dari, boleh kasih contoh deh pertanyaan-pertanyaannya si jurinya itu gimana sih? Ingat gak justru? Apa ya? Paling kayak cuman menurut kalian tuh masalah selain waiting line-nya tuh apa aja sih gitu. Jadi kayak dia mau nanya masalah lain selain yang kita lihat, yang kita sasarin buat masalahnya ini. Kayak mungkin lu nggak cuma lihat waiting line, tapi lu lihat problem lain nggak di BPJS gitu. Kan soalnya joringnya kan nggak internal doang, ada yang dari eksternal kan. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kakak sendiri kan tadi fokusnya ke waiting line. Ya, untuk menjawab pertanyaan dari dosen tadi, itu kakak ada nggak selain dari waiting line itu problematika yang kakak temuin dari BPJS ini? Mungkin kalau misalnya yang kita lebih ke kayak, wah oke, gitu mungkin ketika ada salah satu dari jurinya, which is orang dalamnya BPJS itu, mereka kayak bilang ke kita, sebenarnya
ide kamu itu udah saya terapin. Waduh. Nah kita kan kayak ya udah mau balas apa lagi kan, tapi ya udah kita oke aja. Tapi sebenarnya mereka nggak fully nerapin ide kita. Jadi kayak sebenarnya ide kita itu mungkin sama, nah udah ada sama di mereka, tapi kita elaborate lebih panjang lagi. Sedangkan si jurinya itu mungkin salah nangkep pas kita presentasi kan. Jadi dia kayak oh ini mah kita udah ada, padahal sebenarnya belum. Tapi kita bisa apa? Kita kayak oh iya gitu sih. Apalagi kalau dari jurinya udah dari BPJS itu kan pasti merasa ya mereka juga dapat kritik juga lah dari tim CJ ya kan. Nah kalau pertanyaan selanjutnya nih, kalau misalkan kakak setelah bikin booth itu kita udah masuk ke tahap evaluasi nih, kakak itu waktu di booth itu setelah itu dapat evaluasi kelompok gitu nggak? Kayak misalkan kamu ngobrol nih kita kurangnya di sini nih, mungkin bahkan selama ngebuka booth ya kan, mungkin kakak kayak aduh ini kita kurang di sini, apakah itu kakak langsung perbaikin atau enggak ya buat jadi masukan diri kakak aja gitu gimana? Kayaknya jadi masukan aja sih, soalnya Pak Bud sama paper PPT-nya sebenarnya udah oke. Paling yang lag-nya cuman waktunya sih. Semua kayak terlalu mepet, kita terlalu kayak Kita terlalu santai. Iya, kerjanya di akhir semua gitu. Sebenarnya bisa dicicil tapi kayak terlalu santai. Mungkin ketumpuk tugas-tugas lain ya. Itu benar. Tapi emang fokusnya kakak itu di CJ ini ya, dari kan tadi materi banyak nih, kita di semester 3 ada Serman, ada Opman, Manak, apalagi itu Manak tuh ya kan. Nah kalian kakak cara ngebagiin kakak ini gimana? Fokus bisa Manak, fokus bisa Opman, fokus bisa Serman, dan apalagi bisa menang CJ ini gimana itu kak Kita tipsnya? pas itu base-nya di ini sih, kayak mana yang paling cepat dikumpul duluan. Jadi seingat aku pas itu kayak tugas-tugas yang mana, Serma itu memang deadline-nya lebih cepat dibandingkan CJ terakhir. Nah jadi kita kayak fokus ngerjain si Manak dulu, Manak susah lagi kan. Terus habis itu baru Sarmar yang lain-lainnya udah kelar, baru kita wah sisa CJ nih. Ya gitu. Jadi sesuai deadline-nya, Sesuai keperluan dengan lah ya. aja prioritasnya. Nah, kita kan nanti buat CJ yang semester ini kita dapetnya dosen nih kak. Kira-kira menurut kakak tips and triknya selama kita buka booth itu apa yang kira-kira kita harus dapet nih? Yang kayak biar booth kita nih nggak sama booth lain gitu. Tips and triknya gimana sih kak biar menang kayak kakak gitu? Kayak yang tadi Lisha bilang sih, warnanya kalau bisa mentereng. Kayak pokoknya harus bisa beda daripada yang lain gitu. Sama ini sih, mungkin kalau di luar dari bootnya, isi di dalam bootnya itu, kalau bisa isi paper kalian, mungkin jangan terlalu luas. Jadi kayak misalnya dosennya minta apa, kalian mainnya di ranah itu aja. Jangan sampai mungkin kayak beberapa teman aku di semester 3 sebelumnya, mereka itu emang inovasinya oke banget, tapi sayangnya itu inovasinya ada di luar dari apa yang diminta sama case kolaboratornya. Jadi kayak pas itu kan aku BPJS, dia sebenarnya lebih mintanya ke service, mungkin waiting line-nya gitu kan yang diminta. Tapi beberapa dari teman aku itu mungkin ngurusin ke hal-hal di luar dari yang bisa kita urusin gitu loh, kayak mungkin obat-obatannya, gaji-gaji dokternya, iya gitu. Jadi yang penting itu kita tetap deadline sesuai arahannya lah ya, nggak bisa. Sesuai apa yang mau mereka minta, sama kalau bisa dilihat yang paling pengaplikasiannya itu bisa dilakukan segera gitu. Oke. Nah, jadi ini kak, kita ini mau adain games. Kita dari Noki. Nah ini menarik banget nih. Ini buat icebreaker aja, biar nggak terlalu tegang banget lah, biar ada relax juga. Kita ada games. Jadi di sini aku bakal ngasih 4 kertas. Nah 4 kertas ini kakak masing-masing boleh ambil satu. Nah setelah kakak ambil satu, kakak boleh baca, habis itu tunjukin kamera. Nah habis itu boleh langsung dijawab. Nah jawabnya singkat aja cukup kak. Oke, mungkin mulai dari kakaknya dulu kak Aisyah. Oke. Boleh langsung dibaca aja kak. Paling suka makanan apa di Prasmul? Wah, oke. Di kantin Prasmul banyak tuh kak. Apa yang recommended? Itu yang daging-dagingan. Iya, aku biasanya suka ini sih, ke makanan di kantin Eka Hakuya, kimchi gyudon. Oke, Iya. mungkin next. Langsung aja next. Apa? Biasa masuk kelas berapa menit sebelum jam kelasnya mulai? Itu. Yang ini sih suka ngaret. Biasa aku itu masuk, kan biasa kita ada extend waktu 10 menit lah. Biasa aku masuk di jam itu. Jadi kayak kelas jam 1, aku 1:02 lah. Tipis lah. Lanjut nih, kita masih ada 2. Langsung pilih aja. 50-50. Mungkin dari Kak Nesha dulu. Mata kuliah favorit.
Oh, sorry, dari Indonesia ya? Dari Indonesia nggak? Lu aja dulu. Oh ya udah terlanjur ya, lanjut. Mata kuliah favorit? CJ sih. Iya, CJ sih. CJ? CJ. Oh jadi emang minat kakak dari CJ itu? Iya. Langsung pertanyaan Indonesia. Aku spill quotes atau moto hidup kamu dong. Wih, Waduh, ini inspiring, berat sih. inspiring. Dalam nih. Aku quotes buat moto buat kelompok aja kali ya. Buat ini. Kalau dari aku sih kerja kelompok itu jangan dibuat terlalu serius. Tetap let it flow. Boleh ada serius tapi juga harus ada fun-nya. Makanya kelompok aku yang kemarin semester 3 itu fun banget. Terus kayak aku juga jadi enjoy buat kerja kelompoknya. Itu sih. Oke, jadi sebenarnya teman kali ini gue bisa bikin summary nih. Jadi intinya itu ya kita nih tetap harus sesuai sama arahan dosen tadi. Seperti yang aku udah bilang. Ya di booth itu kita harus ada sesuatu yang menarik, ya kan? Biar kita boothnya beda dong sama orang sama. Dan kita kemungkinan ini dari segi warna biar ngejreng gitu, biar orang langsung lihat wah ini boothnya yang menarik nih, ya kan? Atau bahkan mungkin ada gamesnya juga. Nah jadi yang penting itu kita biar selain insight kita yang bagus, kita harus beda sama kelompok lain, gitu ya kak? Iya. Nah untuk penutupan nih, kakak ada nggak kata motivasi buat para mahasiswa semester kali ini nih? Dari Lisha kali boleh. Oke, silakan. Motivasi ya. Cari kelompok yang benar. Iya benar. Karena kelompok ngaruh banget. Iya. Sama kalau ngerjain tugas, jangan mepet-mepet lah. Dan juga kalau misalnya kalian udah pengen banget nih punya target untuk menang di CJ, tapi misalnya ternyata berkata lain nih realitanya, it's okay karena kayak udah pastilah selama kuliah pasti ada naik turunnya dan juga kedepannya masih banyak banget kesempatan karena kalian masih semester 3 gitu. Karena itu silakan. Kalau dari aku sih mungkin yang semester 3 ini sekarang tuh banyak yang lagi panit-panit atau misalnya lagi ada kesibukan di luar kampus, itu mungkin bagi waktu itu juga penting ya, antara panit, kerja kelompok, belajar buat ujian, ngejar materi itu penting. Jadi menurut aku sih bagi waktu itu penting banget ke anak-anak mahasiswa sekarang gitu sih. Oke, thank you banget kak udah mau datang. Tapi sebelum kita pulang, sebelum kita berpisah nih, kita mau ngucapin terakhir nih tagline dari Nongki. Oh, oke. Jadi begitu aku bilang Nongki, kita tunjuk kamera, abis itu bilang Nongki nongkrong online kekinian. Bareng-bareng kita, oke? Oke. Ready? Oke. 1, 2, 3, Nongki nongkrong online kekinian. Thank you kak.